Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Gimana kabarnya para pecinta pembunuhan? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Karena pada kali ini, gue akan menyajikan bahasan film yang dapat membuat jiwa psikopat kalian meronta-ronta, yaitu film All 37 tahun 2015. Film ini menceritakan seorang bapak psikopat yang berpura-pura menjadi petugas paramedis hanya untuk mencicipi daging para korban. Dengan membawa kedua anaknya ketika beraksi, apakah si bapak kopet akan menurunkan sifat psikopatnya? Penasaran kan? Mending kita masuk aja ke pembahasannya. Gua mau ngingetin, ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, gua saranin tonton terlebih dahulu. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Scene berlatarkan tahun 77, diberitakan telah ditemukan 3 kendaraan tanpa pemilik terparkir di jalur yang bernama Aspine Road. Menurut warga sekitar, 20 tahun terakhir jalur ini telah dikenal misterius karena beberapa pengendara yang melintasi akan menghilang seperti ditelan bumi. Lalu scene diperlihatkan seorang bapak sedang mendengarkan saluran darurat kepolisian. Begitu mendengar bahwa ada kecelakaan di dekat lokasinya, bapak yang terlihat seperti petugas medis langsung bergegas ke TKP. Dengan disaksikan kedua anaknya, dia membunuh dan mencicipi koreng dari ceker si korban. Lalu film pun baru dimulai. Di masa kini, sepasang remaja melintasi jalur misterius tersebut. Dengan pamer skill, si cowok akan menunjukkan kemampuan menyetir sambil kuda-kudaan. Malang oh malangnya, niat hati ingin dipuji pacar, mereka malah kecelakaan. Melihat cowoknya tak sadarkan diri, si cewek menelpon bantuan darurat. Hello, we've been in a really bad accident. Please send help. Tapi tunggu dulu, apakah yang datang beneran petugas medis? Crap, please. Ternyata mereka adalah kakak beradik di scene awal yang telah dewasa dan menjadi psikopat. Lalu, scene diperkenalkan pemuda-pemudi gaul yang bernama Jason, Brock, Tim, Rachel, Brad, dan Angel. Di luar geng mereka, ada cewek cantik bernama Amy. Dia adalah anak rumahan yang tinggal berdua bersama ibunya, sedangkan ayahnya telah meninggal. Sementara itu, anak-anak tadi pergi menuju jalur misterius. Tak peduli rumor yang ada, mereka ngevlog sambil melakukan aksi berbahaya. Hingga ketika Angel gilirannya, Brock dengan sengaja membuat Jason tak fokus. Dan kemudian setelah ambulan datang, seorang detektif polisi bernama Higgins menanyai kronologi kejadian. Tak ingin dalam masalah, Brock menutupi perbuatannya dengan beralasan bahwa itu hanyalah insiden kecelakaan. Singkat waktu, sepulang dari rumah duka, Jason yang merasa bersalah meminta maaf kepada Amy. Sebenarnya, Angel adalah sahabat Amy yang sedang marahan karena Angel dilarang bergaul dengan mereka yang merupakan anak-anak gak benar. Seandainya Angel mendengar kata-kata Amy, mungkin tak akan terjadi insiden ini. Di kantor polisi, Higgins bersama rekannya Hanks mendapatkan info kalau mobil-mobil yang hilang dari jalur misterius berada di tempat pemusnahan mobil. Sementara, Amy yang masih sedih dihibur oleh Jason dan diajak untuk pergi ke pestanya Brock pada besok malam. Singkat waktu, pesta pun tiba.
Amy datang bersama Jason bertemu dengan geng mereka anak-anak bengal. Brooke melihat Jason bersama Amy, langsung cemburu dan membongkar aib Jason di depannya yang pernah kabur setelah menabrak seorang nenek-nenek bersama geng mereka sampai tewas. Dan mereka tak menyadari bahwa nenek-nenek itu adalah ibu dari para psikopat. Mendengar si Brooke yang menceritakan kejadian itu di depan semua orang, Brad, Rizal, dan tim pun cabut. Setelah tahu kebiadaban Jason, Amy langsung pulang. Sementara itu, tim yang jomblo nggak ada teman menghubungi Brad dan mengecek Sherlockan temannya itu untuk mengajak main game bareng. Sedangkan Brad yang nggak sabar ingin main game memarkirkan mobilnya di depan tempat pemusnahan mobil. Ketika mereka sedang asik-asiknya, tiba-tiba terlihat kakak Kopet yang terkena tusukan Brad sedang mengobati dirinya sendiri. Lalu teringat flashback masa lalu dia yang selalu disiksa Bapak Kopet. Untungnya si ibu selalu melindungi mereka dari si Bapak Kopet. Setelah mengikuti GPS, tim kaget kok GPS Brad menuju ke tempat pemusnahan mobil. Mencurigai kawannya itu kenapa-kenapa, dia terus menelusuri ceceran darah hingga menemukan mayat temannya ada di dalam bagasi dan di keesok paginya, Detektif Higgins mengunjungi tempat pemusnahan yang dicurigai terdapat mobil para korban. Ternyata pemusnahan mobil ini adalah milik kakak Kopet yang pastinya ada adik Kopet dan bapak Kopet. Melihat tetesan darah, sang kakak menyuruh adik untuk mengalihkan perhatian. Setelah melihat dua orang tolil ini, Higgins pun pergi. Lalu teringat masa lalu si adik yang selalu disiksa si kakak. Pindah ke Brooke yang sedang jalan sendirian melewati jalur Aspine Road. Sambil teleponan dengan ibunya, dia dibuntuti sebuah mobil berisikan ABG yang menyebabkan ponselnya terjatuh. Lalu kemudian pengendara lain yang melihat sebuah kecelakaan langsung menghubungi ambulan. Tapi yang datang malah ambulan Kopet dan di keesok paginya, Amy yang habis belanja beli ikan lele bersama ibunya mendapati telepon dari Jason yang mengajak bertemu untuk meminta maaf. Singkat waktu, Amy yang akan bertemu Jason, ternyata di waktu yang sama, ibunya juga ingin ngedate dan memperkenalkan pacar kepada anaknya. Tapi dia tak menyadari, ternyata pacar si ibu adalah si kakak Kopet. Dan si kakak Kopet itu mengingat penabrak ibunya, salah satunya mengira adalah Amy, padahal itu Brooke. Lalu, Amy izin pamit karena Jason telah menjemput. Melihat mobil Jason, kakak Kopet makin yakin kalau mereka adalah pelaku tabrak lari, sehingga dia berencana akan menculik mereka. Dalam keadaan panik, Jason yang sedang dipiting menyuruh Amy pergi. Tapi itu terlambat karena mereka telah memasuki kandang si Kopet. Dengan perasaan sedih, Amy melihat ibunya telah tewas mengenaskan. Tapi kemudian lalu, flashback menunjukkan mereka yang menyaksikan ibunya disiksa Bapak Kopet datang untuk menolong dengan mengebor kepala si bapak. Amy yang mencari pertolongan melihat seorang mayat di dalam peti dan ternyata
Kakak beradik Kopet ini saking sayangnya hingga mengawetkan dan menyimpan mayat ibunya. Sedangkan si bapak yang mengajari mereka jadi psikopat malah dibuat gila akibat kepalanya yang dibor. Sementara itu, detektif Higgins yang kebetulan lewat sehabis beli nasgor mendengar teriakan Amy langsung menghubungi rekannya agar datang membawa pasukan. Di dalam, Amy melihat sesuatu yang diduga manusia begitu dibuka. Ternyata itu adalah Brooke dengan kondisi tak lagi cantik. Mendengar ada yang datang, Amy langsung sembunyi. Tapi ternyata itu bukan para psikopat, melainkan Higgins yang masuk dan melihat si kakak Kopet lengah, Amy keluar dan menggaplok dengan tongkat. Naasnya, si Kopet adik tiba-tiba masuk menghalangi Amy kabur. Dengan kesalnya, si kakak Kopet memberi pelajaran karena telah membunuh ibu mereka. Sedangkan Amy yang tak tahu apa-apa, wajah cantiknya akan dibuat cacat. Dan tanpa disadari si kakak Kopet, ternyata sang adik sangat dendam kepadanya. Dan sekaranglah waktunya membalas. Melihat kesempatan, Amy melarikan diri menuju jalan utama. Tapi dia hampir tertabrak kalau saja Jason tak menolong. Ternyata itu adalah Hank, dan bukannya bawa pasukan, Hank malah datang sendirian. Lalu tanpa diduga, film pun berakhir. Akhir yang sangat tak happy ending. Tak diketahui nasib mereka selanjutnya, tapi dugaan gua, mereka semua mati setelah ditabrak adik Kopet. Pesan yang didapat dari film ini adalah, janganlah berbuat KDRT, karena itu adalah berefek terhadap mental anak-anak kalian. Dan bisa saja anak kalian akan bertumbuh menjadi psikopat. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye!